Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisahku. Kisah sebuah anak remaja yang dulunya ingin menjadi sebuah pemain bola voli, yang hingga saat ini pun dia masih berjuang untuk memberikan sebuah penghargaan untuk kedua orang tuanya, sehingga di saat hobinya itu bisa merubah segala keinginannya menjadi nyata. Dan itulah saya. Perkenalkan, nama saya Reno Sunata Putra dengan nomor induk mahasiswa 230030193, tugas soft skill tahap 1 kelas 126. Untuk pertama, sebelum saya mengenal voli, saya akan menceritakan awal dahulu pada saat saya masih di bangku SMP. Di tepatnya pada saat saya kelas 3 SMP, saya memiliki bobot sebesar 89 kg yang membuat saya sangat kesulitan untuk berlari, untuk beraktivitas seperti biasanya atau anak-anak yang lainnya. Pada saat itu saya menerima sebuah cacian, ejekan, atau pembulian yang merasa saya itu sakit hati. Jadi faktor itu pun membuat saya merubah sebuah hidup saya menjadi lebih sehat lagi. Selain faktor itu, saya juga merasa sakit hati karena dipandang beda. Karena tubuh saya yang sangat besar dahulu, saya dipandang terlalu beda sama seperti yang lainnya. Di saat kelas 3 SMP itu, sebelum saya mengenal voli, saya lebih mengenal sepak bola terlebih dahulu. Tetapi dengan badan yang tidak ideal, saya memiliki badan yang berberat 89 kg, membuat saya kesulitan berlari, bernafas pun susah, mudah sesak ataupun senggil ya di paru-paru sini. Terus pada saat mau kelulusan, saya sudah mengenal voli, tetapi saya belum menyukainya. Saya mulai workout terus-terusan, tetapi kesalahan saya, workout tersebut tidak saya jadwal, sehingga saya hanya satu minggu yang sekarang itu rutin, satu minggu full rest day, hari Sabtu Minggu, terus minggu yang lanjutnya cuma hari Senin sampai Rabu, Kamis sampai Minggu itu rest day, jadi nggak teratur. Sama yang membuat saya menyesal itu adalah saya olah fisik saya tuh kuat dengan makanan yang seimbang, tetapi saya kekurangan tidur. Maka dari itu, di saat saya proses menurunkan berat badan itu, saya tidak memperhatikan tidur saya, karena dikarenakan saya masih remaja, sehingga mudah tergiur dengan pergaulan yang bebas di sana. Maksudnya pergaulan bebas itu yang suka main game, terlalu marah sama teman-temannya di desa. Selepas itu saya olahraga, saya berhasil menurunkan dari 89 menuju ke 75. Itu bagi saya sudah sedengan, udah mendingan. Dan 75 itu saya sudah lulusan, tapi belum menyukai voli seperti sekarang. Lanjut, setelah itu lulus, saya langsung masuk ke SMA, sekolah menengah atas, kelas 1 atau kelas 10, yaitu pada saat saya mengalami di tahun corona yang bagi saya itu sangat berarti. Karena apa? Pada saat itulah saya tuh belajar di rumah, saya juga main game, juga masih sering begadang, saya belum mempunyai pikiran yang lebih maju. Maka dari itu saya berpikir bahwa saya itu fisiknya kuat, terus saya mau olahraga pun juga kuat. Maka dari itu saya harus merubah hidup saya dari pola tidur, makan maupun yang lainnya. Karena nutrisi yang bagus, olahraga yang bagus, tapi kalau tidurnya tidak teratur, maka akan menyebabkan sebuah stunting, yaitu tidak bisa meninggikan badan atau sulit pada saat proses meninggikan badan. Maka dari itu, untuk teman-teman semuanya yang menyukai workout, olahraga maupun apapun itu, jagalah 3 hal ini: makan, olahraga,
Tidur itu adalah sangat penting bagi olahragawan. Karena mengapa? Di saat tidur itu badan kita akan melakukan recovery sebuah otot yang rusak maupun tenaga-tenaga yang sudah digunakan. Maka dari itu sebaiknya makan di saat malam pun tidak bagus. Karena mengapa? Saya mengalami diri saya sendiri bahwa saya makan jam 9 sebelum tidur, bangun tidur tubuh saya merasakan nggak enak badan. Maka dari itu saya rubah, sebelum isya saya sudah makan, terakhir makan. Maka dari itu di atas jam 7 atau habis isya itu saya sudah tidak makan. Maka dari itu tubuh saya lebih gimana ya, lebih segar aja, nggak seperti saya makan jam 9 malam. Lanjut ke bab pervolian. Saya di zaman covid pun saya tidak menaati aturan, saya tidak memakai masker atau apapun itu, tapi olahraga saya kuat, saya jaga makan, olahraga dan recovery. Tapi saya masih sering begadang. Saya ceritakan bahwa saya dulu tidak menjaga semua hal itu, tetapi alhamdulillah saya tidak diberikan penyakit COVID-19. Tubuh saya tetap bugar, tidak merasakan flu, batuk maupun apapun itu dalam pengaruh COVID-19. Di saat itu kan masih daring kan, saya habis tiap pagi, habis subuh itu sudah fisik volley. Seperti yang pertama sih saya cuma skippingan dulu, dari 100 3 kali set, naik lagi 250 3 kali set, naik lagi 3 set 500. Maka dari itu saya merasa kalau 500 itu kelebihan olahraga, tapi saya kekurangan tidur. Terus saya ubah lagi, setiap olahraga lompat tali atau skipping itu, sekali skipping satu hari itu 1000, jadi seminggu 7000 lah, 7 kali. Terus saya lakukan itu, saya berhasil menurunkan berat badan sampai ke 70 dengan stabil. Terus olahraga lagi, saya tes lagi vertical jump ya. Bagi saya yang penting itu untuk menaikkan performa di atas pada saat menyemes bola voli itu adalah vertical jump. Kenapa? Kalau pemain voli tidak mempunyai sebuah lompatan vertical jump, maka dari itu dia akan sulit pada saat mengolah bola yang tinggi di atas net. Vertical jump itu fungsinya adalah membuat kita bisa melihat posisi lawannya di sebelah net, posisi broker, dan posisi tempat kosong yang kita ruang tembak itu. Maka dari itu sangatlah penting untuk melatih vertical jump. Tips yang sudah saya alami di pengalaman saya yaitu adalah untuk meningkatkan sebuah vertical jump itu diperlukan sebuah otot tungkai atau ankle yang kuat, terus paha, dan yang paling utama adalah perut. Otot perut telah membantu kita pada saat di udara tuh lebih lama, berterbang ada detikannya itu, nyet, lama banget di atas. Itulah fungsi otot perut. Yang begitu saya masih menyukai fisik, saya memulai voli pada saat kelas 1 SMA. Saya mulai fisik lagi, alhamdulillah pada saat kelas 1 SMA itu belum genap 1 tahun saya sudah mengejar sampai kelas A. Di klub saya itu Gabah Agung ada tiga tingkatan, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas A sendiri meliputi junior, kelas B meliputi remaja, pra-remaja, dan C adalah yang masih kecil atau yang masih dasar-dasar. Yang A itu tadi adalah junior dan pra-junior. Nah, saya dari ibarat kelas C, saya melatih diri saya ini di rumah sampai naik ke kelas A, pra-junior, remaja dulu. Saya latih terus, saya tetap semangat walaupun banyak cacian yang saya terima. Lanjut naik ke kelas 2, saya langsung mengolah badan saya sudah merubah pola hidup saya seperti tidur. Saya sudah tidur lebih pagi lagi, lebih pagi itu jam 8 malam saya sudah mulai tidur. Maka dari itu saya berhasil meninggikan badan dari 100 dulunya pada saat 89 itu saya
bertinggi badan 162. Bisa dibayangkan betapa pendeknya saya dan betapa gemuknya saya mempunyai tinggi badan tersebut dan memiliki berat badan yang tidak ideal, itu 89 kilo. Dari 162 kelas 1 SMA itu naik 165, lanjut di kelas 2 168, dan alhamdulillah pada saat kelas 3 saya sudah bisa naik 170. Saya katakan alhamdulillah karena kenapa? Gen yang saya alami itu saya mengikuti gen simbah ibu saya, yaitu pendek-pendek, tetapi alhamdulillah saya bisa tinggi. Kalau bapak saya itu tinggi, gen simbah saya itu 180-an, tetapi saya kalah. Saya lebih mengikuti gen ibu saya, tapi bersyukur saya mengikuti gen ibu saya itu saya memiliki tulang yang besar, sama energi yang saya rasakan tuh lebih kuat, pengkuh itu kuat lah. Saya merasakan tubuh saya walaupun saya 170-an dulu sampai sekarang, saya sudah naik di sekarang. Terus sampai kelas 2 itu saya sudah alhamdulillah sudah bisa melaksanakan serangkaian latihan mengikuti pra junior, tepatnya masih remaja tapi sudah masuk pra junior. Itu sangatlah cepat bagi saya karena 2 tahun kurang itu saya sudah bisa mengikuti, itu sudah saya anggap alhamdulillah baik. Yang terusnya saya sudah naik kelas 3, alhamdulillah saya sudah junior, masuk junior, dan alhamdulillah saya klub membawa saya dan teman-teman membawa klub saya menjadi juara 4 besar kabupaten, klub Kabupaten Bantul, tepatnya ke Jurkap di Kaliputih. Saya sendiri sudah melakukan fisik rutin, dan apapun itu makanannya saya akan melakukan sebuah fisik. Yang pertama, latihlah otot perut, kaki, tangan, tetapi jangan sampai membesarkan seperti otot gym. Ingat, volume yang dibutuhkan iya benar, pertumbuhan massa otot, tetapi jangan sangatlah besar. Buatlah ototmu lentur, maka engkau akan lebih baik dalam melakukan kegiatan bola voli maupun kegiatan olahraga yang lainnya. Selepas itu sampai sekarang saya masih menyukai hobi tersebut. Saya masih berharap saya bisa membuat nama Universitas Ahmad Dahlan, bisa menjuarai turnamen bola voli. Dan di tahun ini alhamdulillah saya masih diberikan di Liga Tarkam, walaupun saya sudah tidak masuk di Proliga karena tubuh saya yang pendek, tapi alhamdulillah di Liga Tarkam saya alhamdulillah masih bisa main. Ya, itulah cerita singkat dari kisah saya, perjalanan sebuah anak yang menyukai hobinya itu bola voli. Mohon maaf bila banyak salah dalam berkata, banyak yang terbelit-belit, apapun itu saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.